العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah senantiasa dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian rutin hadis terkait dengan kajian-kajian hadis, salah satunya adalah dari kitab Mukhtarul Ahadits. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya melanjutkan hadis dari Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimus sabiyyas shalah, allimus sabiyyas salata, allimus sabiyyas salata ibn sab'i sinin, wadribuhu 'alaiha ibn 'ashar." Kata Nabi dalam hadis ini, ajarkanlah anak untuk sholat di usia 7 tahun, kata Nabi. Alimus sabiyyas sholat tabnas sab'i sinin. Ajarkanlah kepada anak-anak itu untuk sholat pada usia 7 tahun. Menariknya di ujung hadis ini adalah kata Nabi, wadribuhu 'alaiha ibna 'ashar. Kata Nabi, wadribu. Kata wadribu ini mempunyai arti yang banyak. Salah satunya adalah pukulan. Ada yang memaknai hukumlah. Hadirin dirahmati Allah, di hadis ini menarik, nanti saya akan korelasikan ke dalam ada salah satu surah dalam surah Al-Baqarah. Bahwa sholat adalah salah satu ibadah yang memang perlu pembiasaan. Dari usia 7 tahun anak harus sudah dibiasakan sholat. Kalau kita sudah punya anak lebih dari 7 tahun tapi paling tidak pengetahuan untuk kita, dari 7 tahun anak dibiasakan untuk sholat. Tapi kalau sudah 10 tahun kata Nabi, pukulah. Pengertian pukulah ini Nabi selama hidup itu nggak ada di hadis Nabi mukul, belum pernah. Jadi Nabi negur pun Nabi nggak pernah tuh negur secara langsung. Jadi dalam hadis nggak pernah Nabi datang ada yang salah sahabat ditegur dengan cara yang tidak baik, itu belum pernah. Apalagi Nabi sampai memukul, itu nggak pernah juga. Sehingga banyak ulama maknai kata wadribu ini dengan berbagai pengertian. Kalau Quraisy mengatakan wadribu ini diartikan hukum tapi dengan hukuman yang mendidik sesuai dengan zamannya. Karena bisa jadi yang dimaksud pukulah kalau kita pukul dengan tangan, pukul dengan benda, walaupun makna wadribu itu melakukan hukuman atau tindakan yang tidak menyakiti dan tidak membuat anak itu juga menjadi jauh dengan kita. Di sini kata Quraisy, berilah hukuman dengan sesuai dengan zaman kita, sehingga tidak membuat anak juga menjadi jauh dengan kita. Makanya beberapa ulama mencontohkan bisa jadi kalau anak sudah 10 tahun, kata wadribu itu jauhkan dari kesenangannya, bisa jadi. Karena itu membuat anak juga menjadi takut. Anak sekarang misalkan, kalau di rumah lebih takut kalau HP-nya disita daripada dia tidak dapat uang jajan misalnya. Dapat uang jajan mungkin biasa, tapi kalau HP-nya disita 1 minggu, 1 pekan, anak kita udah kelabakan kan? Karena memang bisa jadi itu
membuat anak kita lebih ini. Tetapi intinya bahwa wadribu itu berilah hukuman yang mendidik. Makna hadis ini di samping terkait dengan salat adalah perlu pembiasaan. Pembiasaan dalam apa? Adalah mendidik ya untuk melakukan hal-hal yang salah satunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah bagaimana membiasakan anak-anak kita ya dalam pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Ada satu ayat yang biasanya oleh para guru, oleh para dosen, oleh para muallim, oleh para orang-orang yang berilmu dijadikan salah satu referensi ayat terkait dengan penanaman pembiasaan pendidikan karakter atau akhlak. Jadi biasanya kalau di madrasah atau di perguruan tinggi Islam, salah satu referensi dalam pendidikan karakter itu adalah surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, di ayat ini Allah menjelaskan berinfaklah di jalan Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kata Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, ya, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam Al-Qur'an itu kalau berdasarkan ada sebuah buku ya karangan Abu Dinata MA. Kalau kuliah di UIN itu dulu jadi referensi ya yang kuliah di UIN. Ada namanya buku Filsafat Islam karangan Abu Dinata MA. Ya biasanya mahasiswa sama mahasiswa semester 1 di UIN itu salah satu referensinya itu. Disampaikan oleh beliau kurang lebih dalam Al-Qur'an itu ada 1504 ayat-ayat terkait dengan penanaman akhlak. Jadi dalam Al-Quran begitu banyak. Dalam ayat yang tadi disampaikan, ya, ada 3 hal dalam pendidikan pembiasaan, salah satunya karakter. Ya, salah satunya adalah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, ya, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Melihat dari ya konteks tafsir Ibnu Katsir, ya, salah satunya adalah di sini ada makna dalam penanaman karakter. Ada 2 hal. Yang pertama, ketika seseorang dalam kehidupan sehari-hari, jangan biarkan kita dalam kebinasaan. Kebinasaan itu ada 2. Dalam konteks pendidikan, ketika kita seorang tua, ketika kita seorang guru, kita seorang pengajar, ketika kita mengajarkan pembiasaan akhlak itu, kalau kita mengajarkan jangan sampai kita membiarkan anak didik kita, anak kita dalam kebinasaan. Sampai walaupun anak kita ini susah diajarkan, kita jangan menyerah. Contohnya begini. Kita ingin mengajarkan kepada anak kita kalau makan jangan sambil berdiri, jangan sambil jalan. Karena sunnahnya kalau makan jangan sambil jalan. Kadang-kadang anak kita kalau makan es krim sambil jalan aja nyelonong, kan begitu. Ini pembiasaan. Jangan sampai kita menyerah setelah kita sampaikan sekali, 2 kali, susah banget ini anak suruh makan sambil duduk. Jangan sampai menyerah. Ya. Begitu juga untuk mengajarkan hal-hal yang sulit. Misalkan anak kita nggak usah berbohong, diajarkan jangan berbohong lagi. Jangan sampai menyerah. Karena pada dasarnya kita punya kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Kita mengajarkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi pada dasarnya yang merubah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Ya. Makanya suatu ketika saya mendapatkan cerita 2 pekan yang lalu, seorang guru menyampaikan, beliau menyampaikan di Jawa Timur itu ada pondok pesantren
yang isinya itu orang-orang yang kelainan mental atau orang gila. Pondok pesantren santrinya orang-orang gila. Setiap hari malam, tengah malam dibangunkan jam 1 malam. Bayangin, udah orang gila, malam-malam dibangunin. Banguninnya aja udah susah. Udah dibangunin, dimandiin, dikeramasin. Dimandiin satu persatu, semua orang gila dibangunin. Malam-malam. Udah dibangunin, suruh sholat 2 rakaat. Suruh sholat, dibacain zikir, dibacain Al-Quran. Ada jamaah bertanya, Pak Kiai, kenapa harus orang gila diajarin malam-malam harus bangun malam, harus mandi malam, diajarkan zikir, dibacain Quran? Orang gila suruh ngapalin zikir nggak bakalan apal-apal, Pak Kiai, namanya juga orang gila. Ya, orang yang mungkin nggak gila aja untuk menghafal susah, apalagi nih orang gila. Jawaban yang sederhana dari seorang ustadz, seorang guru, kita berkewajiban mengajarkan yang baik, tapi Allah yang merubah semuanya. Makanya jangan sampai kita menyerah. Tapi inilah cara yang saya coba untuk merubah supaya mereka menjadi baik. Masalah orang gila mau sadar mau menjadi baik atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Hanya dirahmati Allah, dalam menanamkan pendidikan yang baik, pembiasaan, jangan sampai wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kita biarkan dalam kebinasaan, jangan sampai kita menyerah. Sampai bahwa ini adalah anak saya, bahwa ini adalah anak kita, jangan sampai menyerah. Karena yang merubah itu Allah. Dan jangan juga sampai sakit hati, ini udah dikasih tahu susah amat ya. Udah dibilangin masih gitu aja. Karena yang merubah hanyalah Allah. Ya. Kalau di rumah kita mengajarkan anak-anak kita, kalau di sekolah kita mengajarkan anak murid kita, itu tidak semuanya satu kelas terus mengikuti apa arahan kita. Ya. Guru setiap hari mengingatkan yang wudunya yang betul, ya, membasuh tangannya yang sempurna, membasuh rambutnya yang sempurna. Tetap aja kalau diliatin benar, kalau nggak diliatin gitu lagi. Nah, ini artinya bahwa jangan menyerah, akan terus. Begitu juga kalau terjadi pada keluarga kita. Ada yang dibangunin sholat langsung sholat, ada yang susah. Tapi jangan menyerah, karena dalam penanaman akhlak pada dasarnya ya, kita betul-betul harus tetap ikhlas, karena yang merubah itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah memberikan pendidikan, ya, pengajaran, keteladanan yang terbaik. Hadirin dirahmati Allah, hikmah yang pertama tadi adalah bahwa jangan biarkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, dalam kebinasaan itu dalam pengertian ya, bahwa kalau kata Imam Ibnu Katsir, jangan biarkan orang dalam kesesatan, dalam dalam kebinasaan, sehingga kita tetap terus-menerus untuk mengarahkan, memberikan pendidikan yang terbaik, baik untuk anak-anak kita, anak didik kita, keluarga kita. Kalau bisa kita menjadi teladan untuk sekitar kita. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Jadi setelah kita melakukan, ya, setelah seseorang telah melakukan kebinasaan, bisa jadi ya, orang telah hilaf melakukan sesuatu kemaksiatan yang dilarang Allah, langsung harus diikuti dengan kebaikan. Atau orang memberikan pendidikan, tetap dia harus berbuat baik, jangan sampai dia menyerah, langsung diikuti dengan perbuatan baik. Karena kadang-kadang ada orang sudah berbuat baik, ujung-ujungnya nggak baik, udah capek-capek, ya, diajarin, malah nggak ada terima kasihnya. Jangan sampai demikian, karena bisa jadi jerih payah kita nanti
karena tidak ikhlas tidak akan berbuah pahala apa-apa. Yang ketiga dalam ayat ini, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa hadirin dirahmati Allah, bahwa kebaikan sedikit apapun yang bisa kita tularkan, bisa kita ajarkan, bisa kita berbuat, ya pada dasarnya ya Allah sangat menyukai. Itu nilai pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini tadi hadis dari Imam At-Tirmidzi, bahwa konteks hadisnya adalah tentang pendidikan untuk sholat, membiasakan anak 7 tahun dibiasakan untuk sholat. Kalau kita lolos itu 7 tahun anak nggak dibiasakan sholat, ya kemungkinan sampai besar agak kelewat, agak susah. Tetapi ayat ini, hadis ini juga berkorelasi semua ya perintah Allah, semua anjuran dari Rasulullah sebaiknya dibiasakan. Artinya nggak ujuk-ujuk orang menjadi baik. Kalau anak kita pengen rajin sholat, ya memang dari kecil diajarin sholat, dibiasakan sholat. Kalau anak kita pengen rajin infak, sedekah, memang anak kita harus diajarin bersedekah. Mungkin bisa jadi kita sedekahnya banyak, tapi bisa jadi kita nggak pernah mengajarkan kepada anak kita membiasakan untuk berinfak, bersedekah. Oleh karena itu dibiasakan juga dari kecil. Ya, ada hal-hal yang memang harus mengeluarkan sedekah, bisa jadi yang mengeluarkan kita, tapi anak kita lah yang ngasih. Supaya apa? Mereka merasa dilatih belajar bahwa itu adalah infak, ya sedekah. Kalau anak sudah biasa berinfak, itu seotomatis kayaknya kalau tidak infak ada sesuatu yang kurang. Ada jamaah kita yang kalau ke masjid itu selalu berinfak di kotak amal. Bukan nilainya, bukan jumlahnya, tapi karena udah biasa. Itu kalau nggak masukin ke kotak amal kayak ada yang ketinggalan. Udah sampai masjid, aduh kok ketinggalan ya. Bukan jumlah tentu, tapi karena udah terbiasa melakukan perbuatan yang baik, perbuatan positif, ya maka itu akan menjadi terbiasa. Sehingga ibadah itu bukan sesuatu yang harus disuruh, tapi sudah ibadah itu sudah menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikorelasikan dengan surah Al-Baqarah ayat 195, bahwa dalam menanamkan akhlak janganlah kita sampai menyerah. Karena pada dasarnya bahwa kita punya kewajiban untuk keluarga kita, untuk memberikan pendidikan yang terbaik, salah satunya akhlak. Ya, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita kewajibannya adalah memberikan pendidikan yang terbaik, tapi yang merubah semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa di ayat ini juga bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan hadis dan ayat ini senantiasa menjadi renungan buat kita untuk senantiasa kita bisa berdampak positif untuk keluarga kita. Kita juga berdampak positif untuk teman-teman lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal kita, sehingga ada hal yang selalu bermanfaat untuk kita, keluarga dan lingkungan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.